Oke teman-teman sekalian, kita akan mencari, mengeksplorasi jamur-jamur yang mudah-mudahan ini menjadi jamur-jamur antagonis yang bermanfaat. Jadi kita akan mengeksplorasi di sekitar area tanaman atau sekitar perkarangan atau sekitar areal perkebunan, sehingga kita akan mendapatkan jamur-jamur yang itu bermanfaat bagi, baik itu sebagai decomposer atau sebagai perombak, bisa juga nanti kita mudah-mudahan nanti kita menemukan jamur-jamur yang bisa kita kembangkan sebagai jamur antagonis, ya kan. Yang sudah saya budidayakan di lapangan itu perlakuannya adalah dengan menggunakan Trichoderma dan Glioclaudium, tapi ya di lapangan itu ada jutaan jamur dan kita belum tahu apakah jamur itu bermanfaat atau justru menjadi jamur patogen. Oleh karena itu kita akan melakukan eksplorasi. Nah, satu tempat untuk eksplorasi itu adalah di tempat pembakaran sampah. Oke, kita lihat teman-teman, kita akan cari kira-kira ada nggak. Ini dia. Pada ini dia teman-teman, ada jamur berwarna orange di batok kelapa atau di sabuk kelapa. Sabuk kelapa kita menemukan satu jamur berwarna oranye. Kita akan ambil. Setelah itu nanti kita akan cari di tempatnya lain. Karena begini, di lapangan itu banyak sekali jenis jamur dan kita tidak tahu kan. Biasanya kalau oranye ini kan kita temukan di sorghum atau di apa seperti beras, nasi, ya kan, jagung atau umbi-umbian. Nah, ini kita temukannya di kelapa, sabuk kelapa, dan juga di batok kelapa. Oke, kita ambil teman-teman. Persiapan kita ada tempat wadah untuk mengambil jamur. Ya, saya ambil 2 dulu. Nanti kita cuma menemukan 2 jenis jamur. Ya, untuk hari ini kita cari 2 dulu jenis jamur. Kemudian yang kedua, alkohol. Ya, alkohol. Kemudian ini sendok spatula untuk mengambil. Kemudian yang tak kalah penting, sarung tangan. Karena ini pekerjaan di lapangan. Di lapangan kita harus siap setidaknya untuk safety. Ya, dulu saya sudah pernah sampaikan bahas kalau ke lapangan kita harus safety karena kita tidak tahu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di lapangan. Termasuk juga mungkin kalau teman-teman ingin melakukan eksplorasi lebih jauh, tentu harus menyiapkan P3K misalnya kan. Oke, kita ambil. Pertama kita ambil dulu yang di sabuknya. Ya, bismillah. Ini dia. Ini sebenarnya sedikit saja sih sudah cukup, cuman kan kita ingin ya untuk lebih banyak sampel. Oke, yang kita tutup. Setelah itu kita lakukan penyemprotan, ya, penyemprotan untuk sterilisasi karena kita akan mengambil jamur berikutnya. Nah, kita menemukan lagi di batok, dalam batok kelapa. Di batoknya, kalau tadi di sabuk, ini yang di batok, warnanya masih putih. Yuk, warnanya masih putih teman-teman.
Cukup. Ya. Cukup. 2 dulu sampel kita hari ini. Semoga nanti kita mendapatkan jamur yang betul-betul paten. Selain jamur Trichoderma dan Gyrocardium yang sedang proses perbanyakan. Teman-teman sekalian, di lapangan kita ya seperti ini. Ya. Berjumpa dengan tempat sampah, berjumpa dengan kotoran-kotoran, berjumpa dengan sesuatu yang mungkin bau begitu ya. Tapi sekali lagi kita ingin mencari, mengeksplorasi jamur-jamur yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dunia pertanian kita. Jadi dia harus diambil dulu ya, seperti ini. Ini sudah kita ambil. Ya, warnanya orange. Kemudian yang kedua, warnanya masih putih. Yang kedua, kita ambil 2 jenis jamur ini di tempat sampah, karena di tempat sampah ini kan ada proses pelapukan dan pembusukan atau proses dekomposisi ya. Nah, setelah itu nanti kita ambil, kita bawa ke, kalau kita kebetulan ada labor, kemudian kita bawa ke labor, kita lakukan perbanyakan dengan menggunakan media PDA terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan melihat dengan baik itu di cawan Petri maupun di tabung reaksi, kita akan inokulasikan jamur ini. Setelah itu nanti kita akan kembangkan, perbanyak, dan setelah proses perbanyakan itu kita akan lakukan uji skala labor, uji dalam in vitro ya, dalam skala labor, sama-sama dalam cawan Petri. Nanti kita ambil jamur-jamur patogen yang kemarin kita uji itu di karat daun pada daun sawit. Nah, setelah itu nanti kita akan kita akan perbanyak. Kalau misalnya jamur ini efektif dalam mengendalikan di skala in vitro dalam laboratorium, kita akan perbanyak dengan media, apakah itu nanti dia cocok di media beras, media jagung, atau media dedak. Kita akan cek dulu. Setelah itu baru kita uji di lapangan. Apakah itu dengan di dalam screen house atau mungkin langsung di lapangan dengan skala yang lebih sederhana. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi saya katakan dunia pertanian sekarang back to nature, kembali ke alam, kemudian bagaimana kita mengembangkan jamur-jamur yang bermanfaat bagi kita, dan tentunya kita berharap semakin hari semakin banyak orang-orang yang beralih kepada pertanian organik, karena itu lebih sehat, lingkungan juga lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.